Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN Gayam 1, yaitu Ibu Naning Sugesti, Aryani dan Bapak Ibu Guru SDN Gayam 1. Pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut atau PKG dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terhormat, mungkin acara tindak lanjut atau PKG tersusun beberapa acara, di antaranya satu yaitu pembukaan, dilanjut dengan sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga yaitu penyampaian atau presentasi tentang rencana tindak lanjut program diseminasi PKG PJOK. Baiklah, kita sebentar dalam acara ini atau PKG kita lanjut. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini kita membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara lancar dan sukses. Oh gitu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Gayam 1, yaitu Ibu Naning. Kami persilakan. Duduk ya Kak. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru PJOK Gayam 1 beserta Bapak dan Ibu Guru semua yang hadir. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan PKG guru olahraga di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita berkumpul dalam acara kegiatan PKG, penyampaian rencana tindak lanjut penyampaian program baru program baru yang berkaitan dengan guru PJOK di lembaga SDN Gayam 1. Sebagai kepala sekolah, saya memberikan apresiasi kepada Pak Eko yang sudah begitu antusiasnya, begitu giatnya mengikuti rangkaian kegiatan PKG yang tentunya banyak sekali menyita waktu dan tenaga serta pikirannya. Sampai saat ini Pak Eko masih bersemangat mengikuti kegiatan PKG, sehingga pada hari ini Pak Eko akan melaksanakan tugas rencana tindak lanjut, yaitu mempresentasikan program baru sebagai guru PJOK di Gayam 1 yang tentunya berpusat pada peserta didik. Begitu. Semoga
kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Itu saja, dan semoga program ini dapat bermanfaat kepada peserta didik dan kedepannya peserta didik dapat berprestasi atau lebih kreatif lagi seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK. Acara selanjutnya yaitu poin ketiga, penyampaian atau presentasi tentang rencana tindak lanjut program destinasi PKG PJOK. Kepada Bapak Eko kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih, terutama yang pertama yaitu saya ucapkan banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita dapat berkumpul di sini dengan izin Allah, kita masih diberikan kesehatan, juga nikmat yang sudah diberikan hingga detik ini. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih, terutama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Gayam Lor 1, Ibu Nanin Sugestiaryani, dan juga Bapak Ibu Guru, rekan-rekan saya di SDN Gayam Lor 1, juga tentunya Bapak Ibu Guru PJOK yang sudah bersedia bergabung di acara presentasi ini, yang dimana saya sudah menyita banyak waktu Bapak Ibu sebelumnya, mohon maaf sekali. Jadi saya hanya meminta waktunya sebentar saja untuk bisa menyampaikan program yang sudah saya rencanakan. Dan program ini juga nantinya insya Allah akan berkelanjutan yang bisa dilaksanakan nanti, terutama untuk anak didik kita nanti di lembaga, sehingga program ini bisa memberikan motivasi dan juga perubahan yang lebih baik nantinya kepada peserta didik terutama di SDN Gayam Lor 1. Seperti itu. Untuk yang pertama, untuk menyingkat waktu ya Bapak Ibu, mohon maaf ini soalnya sudah waktu juga siang, mungkin juga kita sama-sama lapar ya Bapak Ibu ya. Untuk menyematkan dulu, masih ingat kan ya yel-yel PJOK kita ya? Bugar, sehat, dan berprestasi ya. Oke, untuk menyematkan yuk kita sama-sama memberikan, Bapak Ibu juga ikut ya nanti ya. Jadi ketika saya mengucapkan PKG PJOK, bugar, sehat, dan berprestasi, seperti itu ya Bu ya. Bisa ya Bu ya. Jadi 3, bugar, sehat, berprestasi, seperti itu. Siap ya? PKG PJOK, bugar, sehat, berprestasi. Oke, mantap jiwa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi langsung saja Bapak Ibu, di sini tugas rencana tindak lanjut ini merupakan salah satu program, di mana program ini adalah termasuk tugas saya selama saya mengikuti program pengembangan guru PJOK di sini atau PKG yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya, kurang lebih ya Pak Zeki ya. Nah selama itu, jadi ini merupakan tugas akhir di modul akhir juga, di modul 3.3, di mana kita diberikan tugas yaitu membuat suatu program, di mana program itu yang nantinya bisa diterapkan di lembaganya masing-masing seperti itu. Nah, secara pribadi di sini saya membuat satu program, di mana program ini juga buat saya melihat, mengidentifikasi dulu dengan kondisi
yang ada di sekolah saya di SDN Gayam Lor 1, di mana berkaitan dengan kebugaran siswa. Dan kebugaran ini yang nantinya juga tidak hanya diterapkan kepada anak didik, tetapi untuk seluruh, intinya di seluruh warga sekolah lah, di lingkungan sekolah SDN Gayam Lor 1. Nah, di sini untuk judul yang saya ambil adalah Gerakan Sehat Bersama, Ayo Aktif dan Bugar Bersama. Ini judul yang saya ambil, seperti itu Bapak Ibu. Next, Mas. Dan perkenalkan dulu, di sini adalah fasilitator saya di guru PKG. Kok ingetin guru penggerak terus? Nah, di PKG ini saya mendapatkan fasilitator yaitu Bapak Nanang Siono, di mana Bapak Nanang ini adalah salah satu guru di Bondowoso ya Pak ya, SMP 1 ya. Kalau nggak salah SMP 1 di Bondowoso. Nah, beliau selama ini yang membimbing kami seluruh di kelas 4 PKG PJOK Bondowoso. Nah, di situ ada gambar kebersamaan kita di satu kelas itu. Jadi satu kelas itu ada 10 orang di PKG PJOK, khususnya di kelas kami, di mana PKG ini yang dipimpin sama fasilitator Kak Nanang Siono. Dan next Mas, selanjutnya Mas. Nah, di sini untuk latar belakang program yang saya ambil di sini adalah banyak siswa yang pastinya di sekolah dasar itu kurang mendapatkan aktivitas fisik yang cukup dalam keseharian mereka. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kebugaran mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, program ini saya berinisiatif mengadakan kampanye ini untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya olahraga dan bagaimana membuat aktivitas fisik itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya itu bukan hanya program ini hanya dilaksanakan sekali 2 kali, tetapi nantinya anak-anak itu bisa menerapkan di kegiatan sehari-harinya seperti itu. Next. Nah, di sini untuk lanjutannya itu ada 3 pilihan. Yaitu yang pertama adalah choice atau pilihan siswa. Nah, di sini kan kita program ini kan sudah berpihak kepada murid ya. Jadi nantinya tujuan saya itu memberikan siswa itu kebebasan untuk memilih kegiatannya sehat itu yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka nantinya. Sehingga mereka nanti itu merasa lebih termotivasi dan merasa terlibat dalam setiap kegiatannya. Dan untuk penerapannya di sini siswa akan diberikan pilihan, terserah mereka nantinya keinginannya apa. Jadi bisa senam, bisa jogging, atau melalui suatu permainan sederhana juga bisa. Seperti itu. Nah, dan dampaknya di sini nantinya itu akan memberikan pilihan kepada siswa, membantu mereka memahami dan mengapresiasi pentingnya keputusan sehat yang mereka ambil nantinya, sehingga membentuk kebiasaan yang positif seperti itu. Next. Untuk yang kedua, di sini voice. Nah, voice di sini maksudnya dilibatkan ke siswa ya pastinya. Jadi tujuannya nanti melibatkan siswa dalam penyampaian ide dan saran-sarannya, juga umpan baliknya terkait program yang saya buat nantinya, sehingga program ini menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat murid nantinya itu sendiri. Dan untuk penerapannya nanti itu siswa akan saya libatkan dalam pertemuan dan diskusi, juga merancang kegiatan program ini, termasuk idenya nanti anak-anak itu ingin apa dengan konsep hari sehat bersama dan jalan sehat keluarga seperti itu. Dan nanti dampaknya itu akan mendengarkan suara siswa, nanti siswa itu akan menyuarakan ide-idenya seperti itu. Next. Nah, di sini untuk kepemilikan, nantinya tujuan dari kepemilikan ini atau ownership mendorong siswa untuk merasa memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program yang akan nanti dilaksanakan, sehingga nanti mereka akan lebih konsisten dalam mengikuti dan mendukung kegiatan ini. Nah, untuk penerapannya nanti setiap kelas itu diberikan tugas untuk memantau kesehatan dan kebersihan lingkungan kelas, seperti menjaga kebersihan meja, makan, dan kelas. Nah, nanti yang pasti saya ingin berkolaborasi dengan wali kelasnya masing-masing seperti itu. Jadi saya sebagai guru olahraga di sini nantinya akan pastinya berkolaborasi dengan wali kelas tiap kelas nantinya untuk bisa memantau tingkat dalam
menjaga atau menguatkan kebugaran jasmaninya di setiap siswa yang akan diterapkan nantinya. Oke, next, Mas. Nah, untuk tujuan sendiri, di sini saya ingin siswa itu memahami manfaatnya, manfaat aktivitas fisik untuk kesehatan. Yang kedua adalah siswa mampu merencanakan dan menjalankan kegiatan fisik sederhana yang dapat dilakukan di sekolah dan di rumah nantinya seperti itu. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menginspirasi teman-temannya melalui kampanye untuk aktif bergerak setiap hari. Oke, next, Mas. Nah, di sini ada beberapa langkah yang akan diharapkan sesuai dengan tujuannya. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gaya hidup. Nah, capaiannya di sini siswa dan guru itu bisa memahami pentingnya gaya hidup sehat, termasuk pada makanan yang seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kenapa program ini saya angkat? Sebab saya kembali lagi flashback ke diri saya sendiri, di mana saya juga di sini memproses untuk bisa lebih baik, di mana saya di sini untuk kondisi tubuh saya sendiri sudah over, ya. Saya ingin lebih Bu, menerapkan nantinya itu ke anak-anak budaya hidup sehat seperti itu, Bu. Jadi bukan hanya menerapkan ke anak-anak, jadi ke saya sendiri pun nanti ada efeknya seperti itu. Harapan saya itu seperti itu. Jadi makanya saya mengidentifikasi dulu kondisi anak-anak dan juga sesuai dengan kondisi yang terjadi yang ada di SDN Gayam Lor 1 seperti itu, Ibu. Oke, next, Mas. Yang kedua adalah mendorong kebiasaan makanan sehat di sekolah, yaitu capaiannya adalah penerapan kebiasaan makanan sehat seperti konsumsi buah, sayur, serta mengurangi asupan gula di kalangan siswa. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah nanti saya kan juga misalnya di kantin kita itu menyeleksi juga, Ibu. Dalam artian menyeleksi bukan mengatur ya, tetapi lebih mengingatkan nanti, Bu. Jadi makanan apa dan minuman apa yang nanti yang anak-anak akan dikonsumsi, sejatinya nanti sekiranya itu mengandung zat-zat yang kurang baik, ya kita sambil lalu mengingatkan juga, Bu, nanti kepada yang penjual-penjual di sini juga nantinya seperti itu. Intinya seperti itu sih. Next, Mas. Nah, di sini yang ketiga adalah menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Yang pastinya siswa itu, capaian saya itu inginnya siswa nanti bisa memahami pentingnya kebersihan diri juga dan bisa berperan aktif menjaga kebersihan di lingkungan seperti itu. Ada beberapa langkah-langkah juga nantinya yang akan saya lakukan, dan pastinya langkah-langkah ini tidak bisa saya jalankan sendiri, dan saya juga butuh bantuan dari rekan-rekan guru di SDN Gayam Lor 1 untuk bisa memperlancar kegiatan yang akan saya programkan nantinya. Next, Mas. Nah, untuk struktur program yang mitra dalam komunitas belajar di sini sebagai koordinatornya yang pasti anggota saya sendiri sebagai guru PJOK dan juga guru wali kelas dan juga serta beberapa guru yang berminat dan memiliki pengalaman dalam aktivitas fisik. Nah, perannya nantinya itu melaksanakan kegiatan fisik bersama siswa seperti senam pagi yang biasanya kita lakukan rutin tiap pagi, kemudian olahraga mingguan juga, dan juga mungkin nanti saya akan mengadakan suatu lomba-lomba kebugaran. Kemudian membuat variasi kegiatan agar menarik bagi siswa dari berbagai usia. Yang ketiga adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dan edukatif selama kegiatan nantinya pada saat kegiatan itu berlangsung. Next, Mas. Oh ini. Oke. Untuk struktur yang selanjutnya itu pendidikan kesehatan dan olahraga. Tujuannya adalah menanamkan kebiasaan hidup sehat itu melalui olahraga rutin dan pemahaman gizi. Nah, di sini di samping juga senam pagi yang sudah kita biasa lakukan setiap paginya, juga melatih keterampilan dasar olahraga juga nanti di lebih ke atletiknya, di mana nanti bisa melatih secara motorik dasarnya juga melalui pelajaran PJOK. Kemudian juga edukasi tentang pola makan yang seimbang itu nanti saya akan memberikan edukasi melalui informasi bisa lewat YouTube atau Google yang bisa, nantinya akan saya terapkan pada saat pembelajaran PJOK. Next, Mas. Banyak ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu lebih ke pembinaan karakter sehat juga nantinya secara mandiri.
Tujuannya adalah mendorong siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan kesehatannya sendiri. Nah, ini kegiatan ini bisa mengedukasi kebiasaan menjaga kebersihan diri seperti cuci tangan, kemudian kebiasaan duduk yang baik dan lain sebagainya. Nah, pemberian apresiasi bagi siswa yang aktif nantinya, yang sudah menunjukkan perubahan-perubahan yang lebih baik, nanti saya akan kasih suatu apresiasi Bu nantinya kepada siswa tersebut. Next. Nah, untuk mitra dalam komunitas nantinya terkait dengan program yang saya bangun di sini nantinya, ya kalau dari Puskesmas ini hanya gambaran saja, kan setiap bulannya Bu ya biasanya kan ada dari pihak Puskesmas yang datang ke sini, itu nanti saya libatkan untuk bisa mengontrol anak-anak dengan program yang saya buat itu. Nanti juga saya istilahnya berkolaborasi juga untuk bisa memberikan pemeriksaan secara rutin lah seperti itu Bu kepada anak didik saya nantinya. Kemudian juga mungkin lebih ke komite sekolah juga, di mana nanti ya pastinya saya mencoba untuk berkolaborasi juga dengan komite sekolah terkait dengan program yang saya jalankan nantinya Bu. Ya mengenai untuk yang lain-lainnya nanti insya Allah dari komite sekolah pastinya akan mendukung, di mana dengan tujuan yang baik pastinya akan memberikan suatu hasil yang baik juga. Next, Mas. Kemudian juga orang tua kita peran aktifkan juga nantinya. Saya juga akan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua siswa juga. Ya kegiatannya yaitu mungkin nanti bisa kita adakan suatu jalan sehat juga Bu, jalan sehat keluarga, seminar gizi, serta membantu mendukung pola hidup sehat di rumah juga. Dan untuk guru dan staf di sekolah juga nanti bisa mengimplementasikan program di sekolah dan memberikan contoh hidup yang sehat. Jadi kegiatannya itu bisa seperti melaksanakan program senam bersama yang biasanya kita lakukan, kemudian juga mengawasi kegiatan olahraganya anak-anak nantinya, serta menjadi pendamping dan pembinaan karakter siswa yang sehat dan mandiri. Seperti itu. Oke. Nah, harapannya yang pasti dengan melibatkan berbagai mitra ini, program ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pola hidup sehat Bu di sekolah kita nantinya. Bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga. Jadi lebih mengkontrol pola hidup sehat anak-anak nantinya. Itu sih, terutama yang ada di lembaga SDN Gayam Lor 1 itu nanti. Nah, di sini terkait dengan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, di mana dukungan dan komitmen dari guru dan staf sekolah, guru dan staf sekolah SDN Gayam Lor 1 di sini memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan program yang berfokus pada kesehatan dan kebutuhan siswa. Nah, guru PJOK, wali kelas dan juga tenaga pendidik lainnya berperan aktif dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan program nantinya, sehingga termasuk mendampingi siswa dalam aktivitas fisik mingguan, juga mengajarkan kebiasaan hidup yang sehat. Untuk infrastruktur, saya rasa di SDN Gayam Lor 1 di sini kan sudah memiliki lahan juga Bu, yang bisa kita gunakan untuk kegiatan kesehatan fisik juga, olahraga juga, untuk fasilitas air juga insya Allah tidak ada halangan, insya Allah sudah lancar ada, jadi kita bisa membiasakan diri kepada anak-anak juga untuk menjaga kebersihannya. Dan juga secara kelas di sini juga sudah sangat memadai, sehingga nanti bisa menunjang kegiatan ini, program ini Bu. Oke, next Mas. Untuk rencana evaluasi, yaitu di Gerakan Sehat Bersama ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program, di mana memahami dampaknya pada siswa nantinya, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi apa saja kekurangannya, nanti kita evaluasi bersama-sama dalam melibatkan beberapa aspek seperti kesehatan fisik siswanya, partisipasi siswa, juga keterlibatan orang tua, dan dukungan komunitas juga. Jadi berikut adalah rencana evaluasi yang dirancang untuk mendukung kelanjutan program di SD kita nantinya. Seperti itu Ibu. Oke, next. Sip banyak Mas. 6 slide. Jadi untuk rencana-rencana nanti bisa akan saya sampaikan secara formal ya Bu ya. Untuk rencana evaluasinya mungkin saya lebih butuh masukan-masukan juga dari Bu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru di sekolah terkait dengan program yang saya buat.
kiranya mungkin nanti ada kekurangan atau mungkin yang harus ditambahkan, saya butuh masukannya seperti itu Bu. Intinya di situ. Nanti untuk rencana-rencana selanjutnya saya akan sampaikan di kegiatan yang lebih formal nantinya di sekolah kita nantinya. Mungkin itu sementara dari saya, dari program yang saya buat Ibu dari PKG ini. Kurang lebihnya nanti yang pasti saya ingin butuh umpan balik juga Ibu, dari Ibu Kepala Sekolah juga, dari rekan-rekan guru juga terkait dengan program yang saya buat. Mungkin ada kekurangan atau harus ada yang ditambahkan, saya nanti bisa teman-teman rekan guru dan juga Ibu Kepala Sekolah nanti bisa memberikan umpan baliknya lewat apa ya, berkas atau brosur nanti yang saya kasih Bu, seperti itu, slip note lah. Jadi itu program yang saya buat. Sekiranya dari pemaparan yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu, tak ada Pak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala hamdan yawmihi wa yu'ti mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi hamdan wa Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfaridu bihi al-furaqat wa bihi al-hawaa'ij wa tanalu bihi al-raghaa'ib wa al-hawaaij wa yustasqallahu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan minal maut wa barakatan fil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan lana min al-akhirati rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Eko atas presentasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua selaku guru untuk menjelaskan anak bangsa. Sekian dari saya selaku membawa acara. Mungkin ada kata dua kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.